Jika seorang perempuan keluar darah, terus bersih, terus keluar darah lagi, ya, kemudian bersih lagi, kemudian darah lagi. Ada pembahasan seperti ini, darah bersih, darah, kemudian bersih lagi, dan seterusnya. Maka bagaimana? Maka semua darah-darah ini hukumnya haid. Adapun bersihnya ada khilaf. Ada khilaf masalah bersihnya, tapi darah-darahnya itu hukumnya adalah haid. Kenapa demikian? Iya, ketika keluar darah misalnya 2 hari, ya, darah 2 hari, terus bersih, dicek pakai kapas, tidak ada darah, bersih, ya, bersih 2 hari. Kemudian keluar darah lagi, bersih 2 hari, keluar darah lagi. Bagaimana? Berarti masih haid. Kenapa demikian? Iya, sebab ketika keluar darah lagi ini, berarti di rahimnya masih belum tuntas. Di rahimnya masih ada darah. Jelas ya? Di rahimnya masih ada darah. Nah, makanya tidak dihukumi bersih kecuali tidak dihukumi suci kecuali jika semuanya ini darah-darahnya sudah benar-benar bersih, ya. Kecuali jika semua darah yang ada di sini semuanya ini adalah bersih baru dihukumi suci. Jelas ya? Jadi kalau sudah bersih dilihat pakai kapas bersih, keluar lagi, berarti masih haid karena masih ada darah. Begitu. Jadi perempuan itu dihukumi suci ketika benar-benar semua rahimnya tidak ada darah, betul-betul bersih. Oleh karena itu, bukan cuma lihat bukan cuma lihat kemalu apa, lihat celana saja bukan, tapi juga menggunakan metode kapas. Bukan cuma dilihat di celana, tapi juga menggunakan apakah kapas. Jadi minimalnya sehari semalam atau 24 jam. Kebanyakan atau umumnya, ya, umumnya adalah 6 atau 7 hari. Umumnya begitu, lumrahnya umumnya 6 sampai 7 hari. Dan maksimalnya maksimalnya 15 hari. Maksimalnya 15 hari. Kalau melebihi 15 hari bagaimana? Nah, di sini keterangan. Keterangan darah yang keluar kurang dari 24 jam adalah darah istihadah, bukan darah haid. Darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadah. Maka harus diteliti lagi dengan mempelajari 7 gambaran perempuan mustahadah yang akan dijelaskan. Nah, ini juga banyak perempuan salah paham, ya. Keluar darah melebihi 15 hari. Ya.
keluar darah melebihi 15 hari. Hmm? Kebanyakan perempuan menghukumi, kebanyakan ya, ini haid. Ini baru istihadah. Yang setelah 15 hari istihadah. Ini salah. Ya. Hukum seperti ini salah. Salah. Ini namanya, itu namanya pemaksaan hukum. Pemaksaan hukum. Jelas ya? Tidak benar. Lah terus bagaimana kalau darahnya melebihi 15 hari? Nah, yang jelas kalau melebihi 15 hari bukan semuanya haid, pasti ada istihadahnya. Tidak semuanya haid, pasti ada istihadahnya. Bagaimana cara mengetahui mana haid yang mana istihadahnya ini? Mempelajari 7 gambaran perempuan mustahadah. Jadi nanti ada bab khusus akan kita pelajari. Jelas ya? Akan kita pelajari pada babnya. Entah pertemuan keberapa. Nih, ada di halaman 12. 7 gambaran mustahadah dalam haid. Ada di halaman 12. Akan kita pelajari nanti di halaman 12. 7 gambaran mustahadah dalam haid. Ya. Oleh karena itu, jangan langsung memutuskan, tapi pelajari dulu. Ya, sebelum kita masuk kepada masa suci, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan saya buka pertanyaan. Bisa lewat chat atau lewat suara bisa. Jika perempuan keluar darah 17 hari merah, apakah darah tersebut keluar dari bagian bawah rahim? Iya, perempuan keluar darah 17 hari merah. Jadi begini, sebenarnya tadi itu keterangan bahwa istihadah itu dari bagian bawah rahim, ya, ulama itu tidak bisa memastikan secara yakin. Jelas ya? Oleh karena itu, mereka memiliki ketentuan-ketentuan. Jadi nanti ada 7 gambaran perempuan mustahadah. Yang jelas 17 hari itu tidak semuanya haid. Tidak semuanya haid. Ya, ada haidnya, ada istihadahnya. Dan itu akan kita pelajari nanti dalam 7 gambaran perempuan mustahadah. Begitu. Ya. Bagaimana kalau kita ragu memutuskan ini suci atau tidak? Ketika dilihat dengan kapas, ini adalah permasalahan hampir setiap haid. Jadi jangan jangan apa ya? Jangan kita bingung. Ya, iki suci apa enggak ya?
Kalau memang Anda tidak melihat ada bercak di situ, ya sudah suci. Tidak melihat ada bercak. Tidak kata percaya, suci sudah. Jangan, oh yuk, pas tolong sih. Jangan. Ya, akhirnya nanti was-was. Jangan bingung ini bercak apa tidak. Jangan. Kuning itu jelas. Kalau keruh itu antara kuning sama putih. Itu namanya keruh. Ya. Jika tidak kuning, tidak keruh, ya sudah suci sudah. Jangan bingung. Ya. Pokoknya kalau tidak tampak apa namanya, tidak tampak kuning, tidak tampak keruh, ya sudah suci. Gak usah diteliti sampai disentolopi, diperjelas ini bersih apa tidak. Akhirnya nanti menjadi was-was. Afan Ustadz. Jadi tidak harus bening ya Ustadz ya? Setelah head keluar keputihan, apakah sudah dapat dipastikan headnya selesai? Apakah tetap perlu dicek kembali dengan menggunakan kapas? Ya, jadi kalau memang keputihannya itu adalah apa, bukan bukan kuning dan bukan keruh, karena keputihan itu kadang-kadang ada kuning ada keruh. Kalau kuning atau keruh berarti masih head. Tapi kalau keputihannya tidak kuning tidak keruh, ya sudah suci. Ya. Dan penggunaan kapas itu tidak wajib. Penggunaan kapas tidak wajib. Jelas ya. Tapi kita bisa tahu itu adalah suci caranya dengan cara ngecek kapas. Untuk yang 2 hari keluar darah, kemudian 2 hari bersih, kemudian 2 hari berikutnya keluar darah. Ketika bersih, apakah wajib untuk perawan itu bersuci dan melaksanakan sholat? Iya, nanti akan pembahasannya ada. Ya, untuk masalah itu nanti bakal ada pembahasan. Ini yang harus dilakukan ketika melihat darah. Nanti akan ada pembahasan darah yang terputus-putus. Ya, sebelum masuk ke nifas, kita akan membahas tentang darah yang terputus-putus. Akan ada pembahasan. Untuk orang yang head 1 jam setiap hari selama 15 hari, berarti dia tetap sholat seperti biasa atau gimana? Kan dia belum tahu keluar darahnya akan berapa lama, 15 hari atau 24 jam. Iya, ini juga akan ada pembahasan. Ya, ini juga akan ada. Ini sama seperti pertanyaan yang tadi, akan ada pembahasan ya dalam pertemuan mendatang insya Allah atau pertemuannya lagi. Kita akan bahas mengenai darah yang terputus-putus. Sudah dicek dengan kapas tapi warnanya putih tulang, tapi sedikit keruh. Itu gimana? Apakah harus nunggu putih bersih? Iya, eh, keruh itu adalah warna antara kuning dan putih ya. Nah, jadi kalau apa namanya? Kalau masih ada bercak itu belum suci. Kalau masih ada bercak belum suci, tapi ada pendapat pendapat nanti akan kita jelaskan juga. Kuning dan keruh itu sendiri ada khilaf. Kuning dan keruh ada khilaf, ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah suci. Kuning dan keruh adalah suci. Ada pendapat seperti itu. Jadi oleh karena itu tidak perlu ragu, ya, tidak perlu ragu kalau memang sudah terlihat bersih, maka itu sudah dianggap suci dan wajib mandi dan sholat.
Bagaimana menentukan satu hari keluar sekian jam? Karena afan kadang kita tidak terasa. Memang tidak terasa. Ya, bukan kadang. Yang terasa itu kalau darahnya banyak baru terasa. Kalau sedikit ya memang tidak terasa. Terus bagaimana kita tahu? Ya kalau barangkali kalau Anda masuk kamar mandi, ya barangkali Anda masuk kamar mandi pas ngecek mau 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 buang air, dilihat di celananya loh, kok sudah tidak ada darah, tidak ada bercak, kemudian dicek pakai kapas, oh ternyata bersih. Baru kita hitung berarti saat ini bersih. Jadi tadi keluar darahnya diingat lagi jam berapa? Tadi keluar darahnya jam 7. Sekarang jam 8 saya pas ke kamar mandi saya lihat bersih. Ya sudah berarti 1 jam. Begitu. Ya, apakah harus setiap jam ngecek? Enggak harus. Ya, tidak harus. Tidak harus dicek setiap jam, tidak. Tidak harus dicek pakai kapas setiap jam, tidak. Tidak ada keharusan seperti itu. Ya. Jadi kalau pas Anda ke kamar mandi misalnya mau buang air, dilihat celananya keluar darah ya berarti saat itu keluar darah. Bukan dihitung mulai tadi, tapi saat itu, saat mengetahui, saat melihat. Kemudian pas ke kamar mandi, buka celana ternyata bersih, dihitung berarti saat itu Anda bersih. Ya, dipastikan pakai kapas ternyata betul-betul bersih. Berarti saat itu Anda bersih, bukan mulai tadi, bukan. Tinggal ngitung jamnya aja berapa. Kadang ada perempuan mengalami haid 2 kali dalam sebulan. Apakah semuanya dihukumi haid? Nah, nanti ada minimal suci antara dua haid. Ya, kita akan mempelajari minimal suci antara dua haid. Ya, kalau memenuhi minimal suci ya sudah. Berarti itu haid memang 2 kali. Ya, contohnya haid sehari semalam, suci 15 hari, haid lagi sehari semalam 2 kali. Kan begitu. Kemudian biasa sebelum haid keluar keputihan. Ketika hari ini keputihannya kuning, besok baru keluar darah. Nah, berarti dihitung haidnya mulai kuning. Mulai kuning itu sudah dihitung haid. Kalau hari pertama keluar flek bercak, kali-kali cek apa selalu ada. Ya, itu sudah dihukumi haid. Kalau sucinya sudah 15 hari, sudah dihukumi haid. Ya, walaupun cuma bercak-bercak. Jika perempuan keluar darah, jarak dengan haid sebelumnya baru 14 hari. Berarti itu bukan haid. Ya, lalu setelah 15 hari masih keluar darah, apakah kemudian dihukumi haid? Iya. Kalau seperti itu, memang ketika suci belum sempurna 15 hari, ya berarti itu bukan haid. Setelah sempurna 15 hari baru bisa dihukumi haid. Darah yang keluar setiap 2 jam, 2 hari. Di antara jam berikutnya itu dihukumi haid apa suci, Ustaz? Maksudnya apa ini? 2 hari keluar darah tapi putus-putus gitu kan? Hmm? Nanti akan ada pembahasan. Akan ada pembahasan bagaimana darah yang terputus-putus ya. Kalau setelah haid dan suci keputihan, apakah boleh sholat? Keputihan itu jika warnanya kuning itu masih haid. Ya, tapi kalau memang tidak kuning, tidak keruh, maka itu suci sudah. Iya, warna putih tulang. Jadi apa namanya?
Dikatakan bersih itu betul-betul tidak ada bercak darah sama sekali, ya, dan tidak ada keruh dan tidak ada apa namanya kuning, ya. Kalau masih ada putih tulang bagaimana? Ya belum bersih, ya, sampai betul-betul tidak ada apa namanya, jadi seperti kapas basah gitu. Tapi nggak usah apa namanya, nggak usah ragu istilahnya. Kalau menurut Anda itu sudah bersih ya sudah. Artinya dicek pakai ada apa ini kayaknya bersih nih sudah. Nggak usah ditanyakan kepada orang lain apakah ini bersih apa tidak. Baik, kita lanjut masa suci antara dua haid. Nanti akan kita buka lagi pertanyaan di akhir pertemuannya. Kita lanjut masa suci antara dua haid. Masa suci antara dua haid minimal 15 hari. Ya, minimal berapa? 15 hari. Tidak boleh kurang. Kebanyakannya, kebanyakannya adalah sisa hari-hari haid dalam sebulan. Jadi kalau haidnya 7 hari, berarti sucinya 23 hari. Ya, kalau haidnya 6 hari, berarti sucinya 24 hari. Ini kebanyakan atau umumnya. Umumnya begitu, ya. Kebanyakannya begitu. Tapi minimalnya 15 hari. Ini tidak boleh kurang. Maksimalnya tak terbatas. Ada perempuan yang tidak haid sama sekali. Ada perempuan yang seumur cuma sekali. Pernah ada orang bertanya di Suara Nabawi, dia hanya haid sekali ketika SMA saja. Sampai ketika dia bertanya itu usianya 20 berapa gitu, itu tidak pernah haid sama sekali. Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Macam-macam orang itu. Kondisinya beda-beda. Secara hukum fikih ya sudah, kalau tidak ada darah ya berarti suci. Ya, wajib sholat. Kemudian tidak ada pembahasan di dalam bab haid masalah itu. Pembahasannya adalah di dalam bab iddah. Kalau dia ditalak oleh suaminya, ini berbahaya. Ya, kalau pernah haid sekali saja, kemudian tidak haid lagi, terus ditalak oleh suaminya di usia 20 tahun dia ditalak, atau di usia 30 tahun dia ditalak suaminya. Ini berbahaya. Kenapa? Karena para ulama ya berpendapat ya ini ada beberapa pendapat khilaf yang mu'tamad. Ya, Imam Syafi'i punya beberapa pendapat. Imam Syafi'i punya beberapa pendapat. Pendapat yang kuat daripada pendapat-pendapat Imam Syafi'i ini, ya, setelah diteliti oleh para ulama, adalah dia harus iddah, artinya tidak boleh menikah. Iddah itu artinya tidak boleh menikah pada masa-masa tertentu sampai usia 62 tahun. Sampai usia 62 tahun. Itu adalah usia menopause menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi usia menopause itu sendiri ada khilaf, ada beberapa pendapat. Pendapat yang kuat, yang mu'tamad adalah usia 62 tahun. Jadi perempuan yang pernah head ya, beda kalau tidak pernah. Perempuan yang pernah head, kemudian ditalak oleh suaminya di usia 30 tahun, si perempuan usianya 30 tahun harus menunggu, tidak boleh menikah sampai usia 62 tahun. Jadi dia iddahnya sampai 32 tahun.
Setelah 32 tahun, setelah usia 62 tahun, baru kemudian dia iddah selama 3 bulan, baru boleh menikah. Ya, sudah tua ya. Sudah tua baru boleh menikah. Jadi ya jangan sampai ditalak oleh suaminya kalau begitu, kalau tidak pernah haid. Ya. Solusinya bagaimana? Ke dokter aja, minta obat supaya bisa haid. Itu kalau pernah haid. Kalau tidak pernah haid sama sekali beda. Kalau nggak pernah haid sama sekali, mulai bayi tidak pernah haid. Kemudian menikah, ditalak oleh suaminya ya iddahnya 3 bulan. Iddahnya 3 bulan bagi perempuan yang tidak pernah haid. Bagi perempuan yang pernah haid, iddahnya 3 kali suci. Nah, artinya dia suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, ya, kemudian suci. Nah, haid yang ketiga iddahnya selesai. Nah, kalau dia ternyata tidak head-head, ditunggu. Ditunggu sampai usia 62 tahun. Jadi maksimalnya tidak terbatas. Keterangan jika head kedua datang sebelum masa suci sempurna 15 hari. Ya, jika jika masa suci head kedua datang sebelum masa suci sempurna 15 hari, maka darah itu bukanlah darah haid. Ya, darah itu bukanlah darah haid. Wanita tersebut tetap dihukumi suci sampai sempurnanya masa suci 15 hari. Jelas ya? Itu namanya perempuan yang memiliki sisa suci. Jika setelah masa suci sempurna, darah tetap keluar, maka darah yang keluar terakhir ini adalah darah haid. Jelas ya? Darah yang keluar terakhir adalah darah darah haid ketika masa suci sudah sempurna 15 hari. Nah, di sini akan saya kasih contoh. Contoh yang mungkin sebagian bingung, tapi mungkin mudah-mudahan banyak yang paham. Jadi pembahasan-pembahasan yang Anda tanyakan tadi itu sebenarnya akan dijelaskan pada saatnya. Ya, ini pembahasan kita masih banyak, ya, akan dijelaskan pada saatnya. Jadi ketika kita membuka pertanyaan, tanyakan tanyakan pembahasan yang sudah dibahas yang kita tidak paham, begitu ya. Tanyakan pembahasan yang sudah dibahas yang kita tidak paham. Saya kasih contoh dua contoh. Contoh pertama, darah 7 hari bersih, 7 hari darah lagi, 7 hari. Nah, darah 7 hari bersih, 7 hari darah 7 hari. Contoh kedua, darah 8 hari bersih, 8 hari darah lagi, 8 hari. Darah 8 hari bersih, 8 hari darah 8 hari. Ini dua contoh yang berbeda. Yang pertama darah 7 hari bersih, 7 hari darah 7 hari. Yang kedua darah 8 hari bersih, 8 hari darah 8 hari. Ini bagaimana? Nah, kita total 7 ditambah 7 sama dengan 14.
Berarti darah yang kedua ini keluar di hari ke-15. Keluar di hari ke-15. Ya. Sedangkan yang bawah 8 tambah 8 sama dengan 16. Berarti ini keluarnya di hari ke-17. Hukumnya bagaimana? Nah, untuk yang atas ini, untuk yang contoh yang atas, 7 hari darah, 7 hari bersih, 7 hari darah. Kemudian, maka ini dianggap mustahadah yang harus kembali kepada 7 gambaran mustahadah. Ya, mustahadah dan ada 7 gambaran mustahadah. Jadi tidak bisa kita hukumi sekarang. Harus dilihat sifat darahnya apa, adatnya berapa. Jadi panjang permasalahannya. Tapi contoh yang bawah, darah kedua datang dari ke-17, maka ini disebut perempuan yang memiliki sisa suci. Ini namanya perempuan yang memiliki sisa suci. Jelas ya? Bagaimana hukumnya? 8 hari ini haid, ini suci. Kemudian 8 hari berikutnya ini istihadah selama 7 hari. Ya, jadi 7 hari darah fasad atau istihadah dan 1 hari haid. Jadi 7 hari pertama darah fasad atau istihadah menyempurnakan suci menjadi 15 hari. Karena sucinya baru 8. Ini kan sucinya baru 8 hari. Kurang berapa? Kurang 7. Maka disempurnakan 7 hari fasad menyempurnakan suci. Fasad ini artinya istihadah atau masa suci. Jadi 7 hari ini suci, sholat, tetap sholat. 7 hari ini tetap sholat, menyempurnakan suci yang kurang 7, karena masih 8. Terus setelah sucinya menjadi 15, yang 1 hari terakhir ini haid baru. Jelas ya? Beda dengan yang ini, 7 hari darah, 7 hari bersih, 7 hari darah. Ini tidak bisa kita vonis ini haid, ini istiadah. Tidak bisa. Ini masuk pada 7 gambaran mustahadah. Ya, ini masuk pada 7 gambaran mustahadah. Kenapa? Karena
darah kedua datang di hari ke-15. Sedangkan ini darah kedua datang di hari ke-17. Jelas ya? Poinnya di mana? Poinnya adalah 15. Jika darah ke-15 itu ada darah di hari ke-15 ada darah nyambung dengan hari ke-16. Jadi hari ke-15 sama hari ke-16, jika ini ada darah ya, darah nyambung, maka berarti mustahadhah yang masuk pada 7 gambaran. Jadi harus kembali kepada 7 gambaran perempuan mustahadhah dalam haid. Ya, tidak bisa divonis langsung. Tapi jika hari ke-15 ini bersih sama hari ke-16 atau ya 15 bersih, 16 darah. Ini enggak apa-apa. Gak nyambung yang penting. Ya. Atau sebaliknya 15 darah, 16 bersih. Ya, sebaliknya enggak apa-apa juga. Boleh. Begini boleh, begitu boleh. Semuanya boleh. Ya. Jadi kalau begini maka eh, berarti ini termasuk perempuan yang memiliki sisa suci. Jelas ya? Memiliki sisa suci. Tapi kalau 15 darah, 16 darah. Seperti ini. Ya, darah 7 hari. Berarti 15-nya darah, 16-nya darah. Maka bagaimana? Ini masuk pada 7 gambaran mustahadah. Tanda berhentinya haid. Nah, bagaimana tanda berhentinya haid? Tanda berhentinya haid, suci dapat diketahui dengan tidak adanya bercak darah, termasuk kuning dan keruh. Tidak ada sama sekali. Sekiranya dia memasukkan kapas ke mesis V, kapas tersebut keluar bersih, tidak tampak bercak apapun. Ya, tidak tampak bercak apapun. Jelas ya? Tidak tampak bercak apapun. Maka baru itu dihukumi suci. Jelas ya? Silakan yang mau bertanya lagi. Kita kembali pada pertanyaan. Iya, putih bening. Ada lagi pertanyaan? Ada waktu 6 menit. Ada waktu 6 menit untuk pertanyaan berikutnya. Silahkan. Jika tidak ada, kita akan membahas tentang warna-warna darah haid. Iya, pertanyaannya hari kelima ini maksudnya hari ke-15 ya. Hari ke-15 bersih. Hari ke-16 darah. Maka hari ke-16 ini termasuk sisa suci. Ya, termasuk sisa masa suci. Sehingga tetap sholat. Tetap sholat. Darah putih atau tidak? Tidak bening, tapi putih. Maka suci. Benar ya? Iya, suci. Berarti jika ada kasus pengangkatan rahim yang pasti nggak bisa haid lagi. Lalu ditalak suami, berarti nunggu juga ya sampai 62 tahun. Jadi begini, . 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . 。 . . 。 . . . . . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 .
pengangkatan rahim itu tidak bisa 100%. Silahkan Anda bertanya kepada dokter. Ya, pengangkatan rahim tidak bisa 100%. Tapi masih ada sisa rahim yang nempel. Kata sebagian dokter itu sisa kira-kira seperempat, sehingga masih bisa head. Jadi perempuan yang diangkat rahimnya masih bisa head. Apakah nunggu sampai 60 sampai 62 tahun, sampai umur 62 ya? Iya, nunggu sampai umur 62 tahun. Pendapat yang mau tamat. Nah, di situ ada khilaf, ada beberapa pendapat. Untuk darah yang keluar putus-putus dan tidak terbukti itu darah haid. Ketika hendak sholat, apakah wajib mandi jika tersebut bukan darah haid? Ya, jadi untuk darah terputus-putus itu eh, akan ada di pelajaran berikutnya. Ya, besok besok kita akan membahas darah yang terputus-putus. Ya, jangan sampai tidak masuk besok. Kalau kebiasaan kita keluar cairan putih bening untuk tanda suci. Ketika tidak ada keluar cairan putih bening, apakah boleh kita menunggu sampai keluar cairan? Jadi tadi kan sudah kita jelaskan, ya, ketika kita sudah tidak melihat bercak ada di celana, kita bisa mengetahui, ya, mengetahui bersih tidaknya tadi itu dengan cara memasukkan kapas ke misiswi. Jika kapas tersebut sudah bersih keluarnya, maka sudah haid. Sudah bersih, sudah suci, ya, dan wajib sholat tentunya, wajib mandi dan sholat. Untuk rambut yang lagi head itu gimana? Ya, memotong rambut bagi perempuan haid hukumnya makruh. Kalau sudah dipotong bagaimana? Kalau sudah dipotong, pendapat yang muktamad tidak bisa disucikan sudah. Kalau sudah dipotong, pendapat yang kuat tidak bisa disucikan. Jadi ya langsung ditanam. Tapi ada pendapat lemah yang mengatakan bisa disucikan. Ya kalau seandainya bisa disucikan ya jadinya tidak makruh nantinya. Karena kenapa makruh memotong rambut ketika haid? Makruh karena tidak bisa disucikan begitu. Makruhnya itu karena tidak bisa disucikan. Seandainya bisa disucikan ya tidak makruh. Kan yang penting bisa disucikan. Pembahasannya itu dikatakan makruhnya itu karena dia terpotong dalam keadaan berhadas besar. Dan ada riwayat disampaikan oleh Ali Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu dia akan nanti menuntut di hari kiamat. Rambutnya itu akan menuntut nanti di hari kiamat. Jelas ya? Ada absen, absen keluar. Hmm? Awal. Ya, jadi ini untuk pelajaran kita hari ini, ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Selasa yang akan datang untuk apa namanya? Untuk yang tidak bisa hadir, mungkin bisa melihat ke rekaman ya. Ya, yang tidak bisa hadir, tidak bisa masuk, bisa lihat ke rekaman dan mudah-mudahan semua yang telah kita pelajari bisa difaham. Ya, kuku dan rambut sama hukumnya. Ya, kalau rontok itu tidak apa namanya, tidak makruh karena tidak sengaja. Yang jelas apa namanya,
Untuk disucikan bisa apa enggak ada khilaf tadi itu, ada dua pendapat. 8 hari haid, 8 hari bersih, 8 hari haid. Saya tadi tidak mengatakan darah kedua itu haid. Ya, tolong dilihat lagi. Kalau ada rekamannya, dilihat lagi. Saya tidak mengatakan darah kedua itu haid. Saya mengatakan menyempurnakan sisa suci sampai 15 hari. 1 hari yang terakhir itu haid. Karena 8 suci kurang 7 kan begitu ya. Untuk 15 kurang 7. Jadi 7-nya yang istihadah, haidnya 1 hari. Tolong difahami. Ya, saya tutup. Pertanyaan ini sudah saya tutup. Ya, pertanyaan yang lain mungkin bisa diulang di kesempatan yang kedua karena ini sudah jam 9. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua dan dipelajari lagi bukunya yang sudah apa namanya sudah diterima itu PDF-nya. Untuk yang sudah dibaca sama yang belum dibaca tolong dipelajari supaya tambah paham. Ya, sebelum dibaca itu dipelajari dulu supaya tambah paham. Saya tutup dengan Tartibul Fatihah. Al-Fatihah 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 al-Arifin Fakir Bidin wa al-Ta'wil Wahdina amal ma'amal wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wal mu'minina amin.